Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai malam yang penuh berkah ini kita masih berikan kekuatan iman Islam untuk hadir di majlis ta'lim dalam rangka menuntut ilmu agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Semoga kehadiran kita bermanfaat baik untuk kehidupan agama dunia maupun akhirat kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita membuat bapak, ibu, orang tua kita senang hatinya melihat anak-anaknya menuntut ilmu agama sebagai bagian kebaikan dari kedua orang tua kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Penghulu alam, seorang insan pilihan yang indah akhlaknya, mulia lisannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita mendapat syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah remaja pemuda kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita kembali berkumpul di mushola yang mulia ini karena seorang manusia harus punya ilmu. Seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah menyampaikan bahwa suatu amal ibadah tanpa ilmu, maka amal itu akan merusak semuanya. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, atau kita beramal-amal muamalah lainnya tanpa kita punya ilmu, hanya semaunya kita, maka amal kita sia-sia, percuma. Oleh karenanya malam ini kita berkumpul pengen kita meningkatkan ilmu agama kita sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat, dan juga membuat orang tua, guru-guru kita, kakek nenek kita, bahkan para tetangga-tetangga kita senang melihat orang yang menuntut ilmu agama yang menjadi pahala bagi mereka. Amin. Wasiwaku, dan bermula bersiwak, mustahabun, itu disunahkan, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Tahu siwak? Itu kalau orang yang pergi haji atau umroh
mereka bawa kayu siwak. Sekarang di Indonesia banyak yang menjual kayu siwak. Itu kayu siwak ada yang bagus, ada yang cepat hancur, ada yang ngeres, ada yang enggak, tergantung kualitas kayunya. Juga harganya beda. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincir matahari lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Jadi bersiwak boleh dalam keadaan apapun, kecuali kalau lagi puasa. Lagi puasa enggak boleh bersiwak. Nanti kalau matahari sudah tergelincir, ini khusus untuk yang berpuasa. Lis-shaim. Ada orang nanya, ini siwak sama gosok gigi sama nggak? Kalau dulu dari zaman Arab kuno, bahkan zaman Babilonia, itu orang-orang Arab kuno pakai kayu siwak buat gosok gigi. Nah, ini sesuatu yang baik pada masa sebelum Nabi, menjadi sunnah pada masa Nabi. Ini namanya syara'un man qablahu, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sunat, tahu sunat? Khitan. Itu khitan, sunat itu adalah syara'un man qablahu, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipakai, yang diteruskan oleh Nabi karena bagus. Paham? Ada yang belum sunat? Itu kalau nggak sunat nanti masih ada najis di kemaluannya, di zakarnya. Bagaimana perempuan? Perempuan juga sunat. Silakan perempuan sunat juga. Ya, karena kalau nggak sunat nanti jadi liar. Kau lihat? Kau lihat? Wanita yang tidak disunat, ya ada pendapat yang mengatakan udah gedenya ntar agak sedikit liar. Nanti ada pasal khusus tuh, ya nggak sekarang. Kalau sekarang kepanjangan. Itu pasalnya pasal konsultasi itu, ya. Dalam ilmu psikologi kesehatan pendidikan itu dibahas tuh, ya. Nah, para jemaah sekalian, jadi kalau kita bersiwak ini hukumnya sunnah. Gimana kalau kita nggak siwak, ya nggak dosa. Tetapi sebaiknya bersiwak. Ada yang buat siwak sekarang? Ada nggak? Ada? Yang ada saya kasih gocap. Saya punya gocap. Yang bawa siwak sekarang saya kasih gocap. Ada? Yang bawa siwak, kayu siwak ada sekarang? Saya kasih 50.000 kalau ada. Nggak ada? Saya kasih lagi. Beneran kalau ada saya kasih. Wa huwa fi salatati mawadi'ah. Nah, bersiwak ini yang bagus itu ada 3 keadaan. Asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan, ya, sangat disunahkan, dianjurkan. Kapan yang sangat dianjurkan untuk bersiwak? Di papan ada tuh, ya. Inda, ya, taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika berubahnya bau mulut setelah berdiam, atau faktor-faktor selain berdiam, misalkan makan jengkol, ya, makan pete, itu sebab tuh, ya.
Jadi kalau kita lama diam nggak ngomong-ngomong, diem aja, itu kan mulut jadi bau. Makanya jangan diam aja, tanya orang, mana Neng, au, mana Bang, au, ngomong juga kita, ya. Kalau kumpul sama teman, walaupun cuma iya, ngomong juga. Karena kalau kita mulut diam terus, ini bisa jadi bau. Nah, bau ini disunahkan kita menggunakan siwak atau faktor-faktor selain berdiam. Misal makan sesuatu yang mungkin ada aroma yang nggak bagus. Makanya kalau mau musola jangan makan bawang, jangan makan pete, jangan makan jengkol, makruh. Entar kalau udah pulang dari musola masjid baru makan pete, bawang, silakan. Kenapa Ustaz? Makruh. Ya. Ini undang-undang doyan pete disikat 5 kris mau sholat maghrib, jamaah yang lain kebauan, itu udah makruh, bikin rugi orang. Nah, kita pengennya dapat pahala, akhirnya apa? Ya, bisa merugi orang lain. Kalau jangan senang, ini orang wangi banget mulutnya. Dia ngomong tuh, akhirnya sholat nggak khusyuk akhirnya. Ya, niat mau sholat berjamaah jadi ngomongin orang. Itu jadi nggak jadi, Pak. Nggak jadi malah sih parfumnya lain, ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, yang pertama adalah diharuskan, ya. Yang bagus kita gunakan ketika berubahnya mulut kita dengan sebab berdiam atau dari sebab yang lainnya. Wa indal qiyami minan naumi. Yang kedua itu kita dianjurkan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Bangun tidur, ya. Itu kita ambil siwak. Atau sekarang pakai gosok gigi. Gosok gigi sama, tetapi beda. Tidak bernilai sunnah. Nah, habis bersiwak silahkan gosok gigi. Ya. Bersiwak silahkan gosok. Nah, itu juga siwak dicuci, ya. Wis pakai udah dicuci, ya. Buat terasi. Jadi siwak itu cuci juga, ya. Jadi jangan mentang-mentang sunnah di kantong aja. Udah bajunya nggak dicuci, di situ lagi nggak berubah. Jadi cuci, direndam apa pakai apa yang akan mengganggu mulut kita, ya. Jadi jangan didiemin aja. Coba kamu percaya, itu aromanya beda itu. Yang punya kita doang sendiri, ya. Jadi dibersihkan juga. Cuci pakai air, mungkin sabun yang tidak merugikan mulut, ya. Misalkan apa tuh? Buat piring, sandet misalnya, ya. Karena kalau diinsokan ngerinya nanti jadi berpengaruh dengan mulut kita, ya. Takut ada zat-zat yang bisa merusak mulut, ya. Yang ketiga, para jamaah sekalian, wa indal qiyami ila sholati. Ketika bangun hendak menunaikan ibadah sholat. Ini sholat wajib atau sunnah silahkan. Fardhu atau naflan, wajib atau sunnah. Wa ta'akkada aidan, itu termasuk sunnah muakkad. Jadi silahkan, ya. Ketika kita hendak mengerjakan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, ini kalau kita bersiwak sangat dianjurkan. Istihbaban, sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para jamaah sekalian, 3 keadaan yang dianjurkan untuk bersiwak, ya. Walaupun kita dalam keadaan apapun silahkan kita bawa kemana kita bersiwak silahkan. Tapi yang paling dianjurkan dalam 3 keadaan. Baik, kita baca, ya. Sebelum kita tutup kita baca untuk tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku
mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa inda al-qiyami minan nawmi wa inda al-qiyami ila as-salati Allahu a'lam. Al-Fatihah.